Kita hari ini akan membahas sebuah hadis, sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, di mana pernah ada 30 orang Palestina bertemu dengan Dajjal, ngobrol dengan Dajjal yang asli ya, dan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting mengenai tanda-tanda akhir zaman. Peristiwa ini terabadikan, terdokumentasikan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Fatimah bin Qais. Fatimah bin Qais ini mengatakan, saat itu saya salatnya di belakang shaf muslimin. Setelah Nabi SAW selesai salat, kemudian beliau duduk di mimbar, mengatakan, semuanya jangan ada yang gerak. Kemudian sang Nabi bertanya, kalian tahu gak kenapa saya mengumpulkan kalian di sini? Saya, demi Allah, kata Nabi, saya mengumpulkan kalian di sini bukan karena ada kabar yang menyenangkan atau kabar gembira, bukan juga untuk nakut-nakutin. Tapi saya kumpulkan kalian karena ada seorang pria namanya Tamim Ad-Dari datang, kemudian cerita, kemudian mulailah dia berbaiat dan masuk Islam. Kemudian dia cerita tentang sebuah kisah yang pernah saya ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari ini dia tuh pendeta Nasrani ya, yang ada di Palestina. Masya Allah, dari Palestina datang jauh-jauh ke Madinah untuk menceritakan kisahnya dan untuk memeluk Islam. Tamim Ad-Dari ini cerita bahwa saat itu suatu hari dia bersama 30 orang lainnya itu sedang naik kapal laut. Kami terombang-ambing, dipermainkan oleh ombak selama 1 bulan. Sampai mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau yang asing di menjelang maghrib gitu ya, sudah mulai gelap. Jadi mereka bertemu sesosok hewan yang mereka kira itu hewan karena tertutup oleh rambut dan bulu yang lebat ya. Sampai mereka bilang, kami nggak tahu itu mana depannya mana belakangnya. Barulah akhirnya dia ngomong gitu, apa nih? Kamu ini apa? Kemudian dijawab oleh makhluk ini, saya adalah jassasah. Bicara tentang jassasah ini ya, ada sebuah teori menarik. Saya dengar dari ceramahnya Dr. Imran Hussein. Dia membuat teori yang luar biasa, cukup akurat ya, ketika mengatakan bahwa kemungkinan pulau yang didatangi oleh Tamim Ad-Dari ini itu di salah satu wilayah di Inggris. Karena Inggris itu terkenal sebagai negara mata-mata. Tapi Allah alam ya, bagaimanapun itu teori. Kita mau percaya atau enggak itu terserah kita. Nah, kemudian mereka bertanya lagi, apa sih jasa itu? Udahlah, kalian nggak usah banyak cincong. Kalian segera bergerak ke sebuah daer, sebuah tempat di mana di situ sudah ada orang, rajul yang sedang menunggu kalian. Kemudian kami langsung bergegas menuju gua itu. Ketika kami tiba di gua itu, kami melihat ada sosok manusia yang besar banget badannya. Kami nggak pernah melihat manusia sebesar itu sama sekali. Kemudian terbelenggu oleh besi-besi yang sangat besar. Rantai-rantai besi yang besar-besar itu mengikat tangannya. Kemudian juga kakinya dari lutut sampai mata kaki itu juga terikat oleh rantai besi yang besar. Rombongan Tamim Ad-Dari berkata, kamu ini apa? Kemudian dijawab oleh Dajjal, kamu udah sampai sini, ntar juga kamu akan tahu siapa saya. Sekarang kabarkan dulu kepada saya, ceritakan dulu kepada saya, kalian ini siapa? Mereka menjawab, kami orang-orang Arab dari Palestina. Kami naik kapal laut, kemudian kami terombang-ambing selama sebulan sampai kami terdampar di pulau ini, kemudian disambut oleh jassasah dan ketemulah kami dengan kamu, dengan Dajjal ini. Kemudian kami kaget melihat kamu dan kami yakin kamu ini setan. Kemudian mulailah berkata si Dajjal ini, ceritakan kepada saya bagaimana kabarnya kebun kurma di Baisan. Baisan ini adalah salah satu kota yang lokasinya berada di barat daya Palestina, Baisan. Nah, dijawab oleh rombongan Tamim Ad-Dari, kamu nanya apanya nih? Gitu kan? Nanya luasnya kah? Kemudian si Dajjal ini menjawab, saya bertanya kepada kalian, apakah kebun kurma itu masih berbuah? Kami menjawab, ya, masih berbuah. Kemudian dia mengatakan, ketahuilah bahwa sebentar lagi, nggak lama lagi, kebun kurma itu nggak akan lagi berbuah. Sekarang coba ceritakan kepada saya, gimana itu kondisi Danau Tobaria? Apakah masih ada airnya Danau Tobaria itu? Ketahuilah, airnya itu akan surut nggak lama lagi. Berkata lagi si Dajjal, sampaikan kepada saya
tentang Ain Zughar. Apakah masih ada mata air di situ? Dan apakah warganya itu bercocok tanam dengan menggunakan air mata air itu? Ya, mata airnya masih banyak, masih melimpah ruah. Dan warganya itu bercocok tanam dengan mata air itu. Nah, sekarang mulai membahas tentang Nabi Muhammad. Dajjal bertanya, sekarang kabarkan kepada saya tentang Nabi orang-orang yang buta huruf. Nah, jadi teman-teman di sini ada hal menarik nih. Dajjal ketika menyebut bangsa Arab, mereka menyebut dengan al-ummiyin. Nabinya orang Arab, mereka sebut nabinya orang-orang yang buta huruf. Karena memang saat itu orang-orang Arab ini terkenal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hanya ada beberapa segelintir orang yang bisa membaca dan menulis. Makanya Nabi disebut nabinya orang-orang yang buta huruf. Dan tentu istilah ini ya, istilah ummiyin ini istilah yang digunakan Dajjal untuk merendahkan, menghina, mencemooh. Istilah yang digunakan oleh Dajjal ini menggunakan ummiyin, orang-orang buta huruf, ini sama dengan istilah yang digunakan oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pun menyebut orang Arab itu dengan julukan ummiyin. Jadi di sini ada keterkaitan antara Yahudi dengan Dajjal. Makanya jangan kaget deh kalau ternyata biang kerok atau dalang di balik keberadaan orang-orang Yahudi hari ini, Israel itu adalah Dajjal. Nah, si Dajjal bertanya bagaimana kabarnya Nabi orang-orang buta huruf itu? Apa yang sudah dilakukan? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, mereka sudah keluar dari Mekah dan tinggal di Yathrib. Yathrib itu nama lain dari Madinah. Si Dajjal bertanya, apakah orang-orang Arab ini sudah memeranginya? Ya, benar. Dajjal berkata lagi, bagaimana hasilnya? Apakah Nabi ini sudah dipersekusi, sudah diusir, sudah diperangi oleh orang Arab? Kata Tamim Ad-Dari, ya benar sudah. Terus gimana hasilnya? Jujur nih si Tamim Ad-Dari ini. Setiap kali mereka berperang, Nabi ini dan kelompoknya selalu menang terus-terusan, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain menang. Dan ketika mereka berhasil memenangkan pertempuran, akhirnya orang-orang Arab ini mulai taat, mulai patuh, tunduk kepada sang Nabi ini. Masya Allah. Kemudian dipertegas lagi oleh Dajjal. Oh, jadi begitu? Ya, betul, kata rombongan Tamim Ad-Dari. Berkata si Dajjal, ini nasihatnya Dajjal. Dajjal pun sempat menasihati Tamim Ad-Dari. Apa kata Dajjal? Qala amma inna dzaka khairun lahum an yuti'u. Kata Dajjal, sayang banget orang-orang Arab itu. Padahal kalau mereka patuh dan tunduk kepada Muhammad, nabinya orang-orang buta huruf ini, itu akan sangat baik untuk mereka. Itu adalah pilihan terbaik, gitu loh. Selamat itu akan selamat. Jadi emang Dajjal pun sudah memiliki informasi bahwa Nabi itu akan menang. Nah, sekarang giliran si makhluk ini nih memperkenalkan diri. Wah, ini dan aku ini sekarang akan menyampaikan kepada kamu, mengabarkan, bercerita, menginformasikan kalian tentang saya. Saya adalah Al-Masih. Al-Masih ini maksudnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan saya ini sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar. Oleh siapa? Oleh Allah SWT tentunya ya. Lalu saya akan keluar dan saya akan berjalan di atas muka bumi ini. Dan saya tidak akan melewatkan satu kampung pun. Artinya dia akan berjalan, dia akan menyelusuri seluruh dunia. Dan nggak akan ada satu kampung pun di dunia ini yang tidak terjamah oleh dia. Dalam 40 malam, 40 hari, dia akan menjamah seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Thayyibah ini. Karena keduanya itu diharamkan untuk saya memasukinya. Setiap kali saya akan berusaha masuk, ada malaikat-malaikat yang menjaga dengan pedang-pedang yang tajam yang siap menebas saya kalau saya masuk. Dan di setiap perbatasan itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Nah, itu kita kembali ke perkataan Fatimah bin Qais. Jadi berkata Fatimah yang meriwayatkan hadis ini ya. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan tiba, Mekah dan tiba, ya kata Fatimah, Rasulullah SAW langsung memukulkan tongkatnya ke mimbar 3 kali. Hadhi Thayyibah. Inilah yang dimaksud dengan Thayyibah. Maksudnya apa? Madinah inilah, kota Madinah inilah yang dimaksudkan oleh Dajjal sebagai kota Thayyibah. Thayyibah itu ini. Maksudnya Madinah. Kata Nabi, bukankah saya sudah sampaikan kepada kalian tentang hal ini? Orang-orang menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga, saya sangat senang sekali dengan kisahnya Tamim ini. Karena ini sesuai, cocok dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua tentang Madinah dan Makkah. Dan Nabi SAW mulai mengira-ngira, kayaknya nih laut ini kalau nggak laut Syam atau laut Yaman. Tiba-tiba Rasulullah berkata lagi, merevisi kata-katanya. La bal min qibalil masyriq ma hu, min qabil masyriq ma hu.
min qabil masyriq mahut 3 kali. Kata Nabi, enggak. Akan tetapi ini dari wilayah timur. Kemudian beliau menunjukkan tangannya ke arah timur. Dan inilah yang saya hafalkan, yang saya dengar kata Fatimah bin Qais. Inilah yang saya dengar dari Nabi Muhammad SAW.